Oke, halo teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Kais Abdirrahman, asal dari Situbondo Kota, prodi PAI kelas A. Dan ada saudara host saya, mungkin bisa perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Ishak. Asal saya dari Tanjung. Kuliah di Universitas Rudyadip, Fakultas Pendidikan Agama Islam. Baik. Di sini kami berdua akan melakukan podcast. Dan pertama-tama Alhamdulillahirrabbilalamin, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan nikmat dan kesehatan untuk kita bisa berkumpul dengan sehat walafiat. Dan semoga sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat dan seluruh umatnya yang istiqomah hingga akhir zaman. Selamat datang di podcast kami, yaitu Kajian Islam. Pada kesempatan ini kita akan membahas tema yang sangat mendalam-dalamnya. Seperti yang kita tahu, dalam Islam itu ada hukum hamar di dunia ataupun di surga. Nah, bagaimana sih hukumnya di dunia menurut syariat Islam, dan bagaimana sih hukumnya di surga menurut kitab fikih, ancamannya, serta bagaimana penjelasan tentang minuman di surga yang disebut dalam Al-Quran. Pembahasan ini akan kita kaji berdasarkan dalil Al-Quran, hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, serta penjelasan para ulama dalam kitab-kitab fikih. Semoga kajian ini menambah ilmu serta memperkuat iman kita dan menjadi sebab kita semakin menjaga diri dari perkara yang diharamkan oleh Subhanahu wa ta'ala. Seperti yang kita tahu teman-teman, dalam kitab fikih ini pengertian hukum hamar secara bahasanya itu adalah, hamar ini berasal dari kalimat hamar, artinya yang menutupi. Hamaroh, jangan lupa-lupa ya, jangan ingat-ingat teman-teman. Hamaroh. Yang artinya adalah disebutkan hamar karena menutup akal. Dalam istilah syariat, segala sesuatu yang memabukkan dan menghilangkan akal, baik sedikit maupun banyak. Dan adapun hadisnya itu dari Ibnu Umar radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap yang memabukkan adalah hamar dan setiap hamar hukumnya haram. Hadis riwayat Muslim. Dan adapun hadis yang lain mengatakan bahwasanya apa saja yang banyak memabukkan maka sedikitnya pun haram. Dalam hadis riwayat Abu Daud Tamrizi. 2. Tahapan pengharaman hamar dalam Al-Quran. Para ulama ini menjelaskan bahwa pengharaman hamar turun secara bertahap. Tahap pertama, isyarat bahwa ada kuburan. Allah berfirman, dan dari buah kurma dan anggur kamu membuat minuman yang memabukkan dari rezeki yang baik. Dalam surat An-Nahl ayat 67. Ayat ini belum mengharamkan tetapi memberi isyarat perbedaan antara yang baik dan memabukkan. Dan adapun tahap yang kedua itu dosa lebih besar. Allah berfirman, mereka bertanya kepada tentang hamar dan judi. Katakanlah pada keduanya pendapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Surat Al-Baqarah ayat 219. Banyak teman-teman, tahapannya itu banyak. Adapun yang keempat, pengharaman total. Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya hamar, judi, berhala dan
mengundi nasib dengan parah adalah najis, termasuk perbuatan setan, maka jauhilah agar kalian beruntung. Hadis riwayat Muslim atau surat Al-Maidah. Lalu pada ayat berikutnya, sesungguhnya setan bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kalian melalui homer dan judi, serta menghalangi kalian dari mengingat Allah dan salatnya. Surat Al-Maidah ayat 91. Hukum homer menurut ulama fikih, para ulama dari 4 madhab ini kayak Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Hanafi, itu mengatakan bahwa homer hukumnya haram. Dalam kitab fikih mazhab Syafi'i ini menjelaskan. Dalam kitab Al-Majmu' karya Imam An-Nawawi disebutkan homer haram berdasarkan jima kaum muslimin. Kalau menurut Imam Hanafi dalam kitab Bada'is Syaniyah karya Al-Hasani dijelaskan semua minuman yang memabukkan masuk dalam hukum haram. Dalam mazhab Maliki dalam kitab Al-Kafi karya Ibnu Abdil Bar, homer termasuk dosa besar. Dan menurut Imam Hambali dalam kitab Al-Mughni karya Imam Hudamah, sedikit ataupun banyak dari minuman memabukkan tetap haram. 4. Hukum minum homer di dunia ada 4, teman-teman. Penjelasannya kalau di dunia ini ada hukumnya. Dalam Islam itu pasti ada hukum-hukum. Salah satunya ancaman akhirat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, peminum homer jika meninggal dan belum bertaubat, maka ia seperti menyembah berhala. Hadis riwayat Ahmad. Jadi peminum homer itu apa ya? Kalau misalnya bertaubat itu ibaratkan menyembah berhala, otomatis sampean itu menjamin hak hidup bakal mati kafir karena menyembah berhala, sedangkan berhala ini bagi orang-orang kafir, kayak gitu, Pak. di sana. Ini bukti Adapun hadis lain, menjadi muslim. adapun hadis lain yang berbunyi tidak akan masuk surga pecandu homer. Hadis riwayat An-Nisa'i. Kita itu Tidak akan masuk Islam bagi orang-orang yang peminum berat di dunia. seperti Maksudnya menurut ulama, jika ia menghalalkan homer maka kafir kalau di dunia, dan jika tidak menghalalkan maka terancam mendapat azab. Salah satu hukumnya ialah hukuman cambuk. Dalam hadis Anas bin Malik, Nabi SAW mencambuk peminum homer dengan pelepah kurma dan sandal sebanyak 40 kali. Hadis riwayat Muslim. Maaf teman-teman agak gugup, soalnya baru pertama kali saya. Gak apa-apa ya? Oke. Nah, di sini dijelaskan kalau di dunia, kalau di zamannya Nabi itu, kalau orang yang mabuk atau peminum homer itu dicambuk sebanyak 40 kali dengan pelepah kurma. Tahu pelepah kurma, Pak? Ya. Kayak apa itu, Pak? Kayak cambu itu kan? Oh iya. Di kurma itu kan? Yang panjangnya. Yang panjang itu. Oh, iya. Dicambuk itu, teman-teman. Dicambuk dan sandal sebanyak 40 kali cambukan. Bayangkan. Di zamannya Nabi aja kayak gitu. Banyak cambukan kalau minum homer, apalagi di dunia yang sekarang ini. Tetapi kok masih banyak kaum muslimin atau para orang-orang Islam ini melakukan hal-hal yang kayak itu. Padahal hukumannya itu berat, teman-teman. Kalau di dunia, kalau orang-orang itu meminum homer. Gini Mas, saya mau tanya dulu ya. Iya. Apa hukum menjual dan mengedarkan minuman homer itu, Mas? Hukumnya menjual dan mengedarkan minuman homer gitu, Mas. Haram, Mas. Haram. Iya.
Berarti orang tapi kalau sudah masuk menjual itu doa bersama kepada orang atau memakai di sekitar kita itu berarti haram gitu Mas. Haram, tetap haram. batasannya. Oh iya. Soalnya segala sesuatu yang memabukkan itu mengandung hammer. Keyakinan Jadinya kan dijelaskan dalam kitab itu hammer itu hukumnya haram, Mas. Termasuk otomatis pembeli tersebut atau penjual tersebut itu sama-sama mendapat dosa dan siksa. Soalnya mengedarkan. Si penjual itu kan mengedarkan. Iya, iya. kostum mereka Bisa dimengerti. Lanjut. Oh, makasih, Mas. aturan-aturan Mungkin saya lanjut, teman-teman. karena Islam barusan sudah menjelaskan Maaf, batuk sebentar. agamamu agamaku Hmm. Pada masa Umar bin Khattab, hukuman menjadi 80 cambukan demi kemaslahatan. Beda lagi kalau dalam masanya Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu keras, teman-teman. Kata ulama-ulama terdahulu, dia menjadi salah satu macan. Macannya kan Nabi. Tahu saya ekor macan? Iya, iya. Garang. Makan buas itu. Ah, Awar gitu. Kayak gitu, teman-teman. Terus apakah Homer itu najis? Muslim kita harus Tapi ada yang menjelaskan, mayoritas ulama mengatakan Homer najis berdasarkan surat Al-Maidah ayat 90. Ritsun dalam artian najis atau kotor. Itu ritsun bahasa Arabnya, Mas. Oh iya, iya. Ya. Namun sebagian ulama seperti Ibnu Taimiyah pendapat najisnya bersifat maknawi, bukan zat cairan. Tetapi seluruh ulama tetap sepakat meminumnya haram. Hukum menjual dan membantu Homer. Ini Mas, tadi pertanyaan sampean masuk. tanpa kita sadari Hukumnya ini ikuti mereka. ada tertera di sini. Iya, tak bisa dilihat. Rasulullah SAW bersabda, Allah melaknat Homer, peminumnya yang menuangkan, penjualnya, pembelinya, pembawanya yang minta dibawakan, pembuatnya juga yang minta dibuatkan, pemakan hasilnya dan yang menuangkan. Berarti kalau yang menuangkan itu sama-sama ikut dosa gitu Mas. Iya, Meskipun tidak Iya, itu kan. mabuk gitu. iya tetap dosa, Mas. Oh, Soalnya udah ada di sini, Mas. Ada hadisnya lagi ini. Hadis riwayat Muslim, Abu Daud dan Tamrizi. Meskipun menuang, meskipun pembuatnya itu yang mengolah lah. Maaf agak kaku, Mas. Maksudnya pabrik-pabriknya itu haram. Berarti kalau komik itu mabuk juga gitu Mas. Komik, tahu komik kan? Ya tahu. Ya, itu mabuk apa enggak itu? Tapi itu termasuk Homer atau enggak ya? Apa maksudnya di dalamnya mengandung bahan-bahan Tapi yang kalau mabuk apa enggak? Itu? kalau daerah sekitar saya itu kebanyakan kalau apa ya, lebih banyak minum komik itu bisa apa ya, mabuk masih itu, overdosis gitu dah. Kan kebanyakan gitu. Kalau daerah Bali gitu, kalau gak ada uang gitu dah. Iya. Nah, ya beli itu dah. Beli apa? Komik itu Mas, 2 saset, 3 saset gitu dah. 2 pak, maksudnya bukan 2 saset ya. 3 pak gitu dah. Untuk berfoya-foya untuk mabuk dah gitu Mas. Lanjutkan. Ya termasuk haram gitu, Mas. Soalnya kan mabuk dia ujung-ujungnya. Untuk mabuk. Nah, mungkin bisa dimengerti. Siap-siap mengerti dah. Lanjut. Ya. Lagi pasti dulu. Hammer di surga. Ini yang sering disalahpahami kadang teman-teman. Mungkin bisa disimak dan didengarkan dengan sebaik-baiknya. Di surga memang ada minuman yang disebut hammer. Iya. Memang ada itu, Pak. Nanti kita bati ini bakal dipertemukan oleh air sungai yang isinya itu hammer. Dan ada juga yang isinya itu susu.
terus. Dan ada juga yang isinya itu air sumber. Yang celepnya itu langalai es batu, Mas. Bahasa orang nama tuh Iya. Sama Madura soalnya. Iya. Lanjut. Nah, ada juga air madu. Di suatu saat kita ini kalau mati, kalau di akhirat itu ataupun di surga, itu pasti ada yang namanya air susu, air hammer, dan juga air madu, Mas. Belum bisa diserak mulu dong. Belain. Dalil Al-Quran, Allah berfirman, di dalam surga ada sungai-sungai hammer yang lezat rasanya bagi peminumnya. Surat Muhammad ayat 15. Berarti gini, Mas. Berarti rata-rata pemabuk itu kalau udah masuk surga itu gak apa-apa minum air itu gitu. Gak apa-apa, karena yang di surga itu udah dihalalkan, Mas. Oh, gitu. Sedangkan di dunia ini Kalau di diharamkan. dunia ini diharamkan. Diharamkan. Iya. Lanjut. Dalil Al-Quran, Allah berfirman, di dalam surga ada sungai-sungai hammer yang lezat rasanya bagi peminumnya. Yaitu yang dikatakan saya tadi, Pak. Ada air sungai susu, ada air sungai hammer, ada air sungai madu gitu, Pak. Mungkin Mas pernah minum kayak gituan? Alhamdulillah enggak, Pak. Masih taat kepada syariat Islam, menganut ajaran-ajaran beliau. Alhamdulillah. Kalau bisa jangan ya, Pak. Iya. Dosa itu, teman-teman. Enggak boleh ya. Enggak boleh, teman-teman, enggak boleh. Apalagi kalau sampean jangan menjual lah gitu. Nah, itu termasuk dosa juga. Iya, dosa juga itu. Lanjut, Mas. Ya, lanjut. Dan ada firman lagi, teman-teman. Banyak. Di dalam Islam ini banyak firmannya. Tidak menyebabkan sakit kepala dan tidak memabukkan. Di surga ini hammernya itu beda dibandingkan dunia, itu beda. Kalau kan di dunia itu Bau pesing gitu. Wah, bau pesing. Bau pesing gitu, teman-teman. bukan. Kayak bau tapai bucok itu. Tahu kan? Tapai bucok dong. Tapai busuk. Tapai busuk itu. Tidak menyebabkan sakit kepala dan tidak memabukkan. Kalau di dunia kan mabuk, Iya, sakit mabuk. kepala, hilang akal. Nah, kalau di surga ini enggak, Pak. Tapi kalau apa ya? Kalau daerah sekitar kita itu kalau mabuk itu katanya jamu, Mas, gitu. Itu gimana gitu? Maksudnya orang-orang itu gimana? Bisa kebayang dengan Kalau kata sampean dah, itu mabuk atau enggak gitu? Apa gini? Apa mabuk? Apa pengen ngejamu kayak gitu dah? ya ada anjing. Ya tergantung niatnya sih. Tergantung niatnya. Iya, Oh, iya. kalau mau jamu, kalau mabuk. Tapi enggak kan ya, enggak keras itu ya. Gak keras, Mas. Oh. Ya tapi kalau banyak-banyak ya keras, Mas, gitu. Oh, gitu. Iya. Ya kan sesuatu yang berlebihan itu gak baik. Iya, gak baik. Oh, Ya. bisa. Gitu, Mas, penjelasan saya. Hammer di dunia dan di surga itu beda. Kalau di dunia itu kan memabukkan. Nah, kalau di surga enggak, Mas. Itu halal. Ini ada ayatnya dalam surat Al-Waqiah ayat 19. Bisa dilanjut? Lanjut. Bismillah. Perbedaan hammer dunia dan surga. Nah, ini masuk inti pokok, teman-teman. Masuk inti pokok dalam pembahasan kita. Perbedaan hammer dunia dan surga. Hammer dunia, hammer surga memabukkan, tidak memabukkan, menghilangkan akal, nambah kenikmatan, menimbulkan dosa menjadi pahala dan nikmat, kotor dan haram, suci dan halal, menyebabkan permusuhan, membawa kebahagiaan. Hikmah mengharamkan homer itu ada juga. Salah satunya menjaga akal dalam makasyahi syariah. Hifzul ak, dalam artian menjaga akal, termasuk tujuan utama syariat. Dan ada juga salah satunya menjaga kejahatan. Banyak kriminal terjadi akibat mabuk.
pembunuhan, zina, kekerasan rumah tangga, kecelakaan dan lain-lain. Itu Mas. Terus menjaga agama dan ibadah Allah. Allah itu menyebut hammer menghalangi dari zikir dan sholat. Jadinya penghambat bagi kita. Kalau kita minum hammer itu kan otomatis hilang akal, Pak. Oh iya. Jadinya penghambat. Tapi gini Mas, Ya. saya mau tanya, sejak kapan Homer itu dihukumi najis Mas gitu? Tentang pentingnya kerjasama dan kepedulian sosial. Sejak Memanfaatkan teknologi untuk hal positif. Kenapa mungkin bisa diulang, Mas? Ah, gini Mas, sejak kapan Homer itu dihukumi najis Mas gitu? Mengajak masyarakat melakukan kegiatan sosial bersama. Sejak sejak anu, Mas. Sejak zamannya Rasulullah. Rasulullah gitu. Iya. Oh. Lanjut. Oh iya ya. Mungkin saya bisa ngerti. dipahami. Mungkin. Oke. Kalau sekarang enggak memang. Hmm. Ya kan seperti yang kita tahu kalau di dunia ini homer itu atau minuman keras itu enggak najis. Tapi sebagian dalil menjelaskan bahwa homer itu najis, Mas. Ya kita sebagai umat muslim atau Islam itu ya menganut ajaran-ajaran beliau lah. Jadinya kita percaya. Berarti najis, ya. Iya najis. Bagi kisah-kisah Nabi dulu terdahulu kayak gitu. Najis hukumnya. Saya lagi tapi di teman-teman misalnya ada kendala. Mungkin Kendala. itu, Mas, yang saya bisa jelaskan. Pengertian hammer-hammer dari di dunia maupun di surga. Mungkin bisa saya lebih jelaskan lagi apa yang nggak ngerti atau Mas ini mau menambah materi. Gini Mas. Kayak gitu. Saya mau nanya ya. Ah, kan ada tuh parfum ya. Parfum yang adanya alkohol gitu Mas ya. Membela Nah. agama kita sendiri. Apakah parfum, hand sanitizer dan obat yang mengandung alkohol itu termasuk najis Mas gitu? Ya. Itu gimana Mas? Coba jelaskan. Memiliki dampak besar Sama sekali tidak. dalam memperkuat Bahkan Allah melarang kita mencela Tuhan atau sembahan agama lain. Kenapa? Karena Bentar, mereka Mas, tenggorokan sakit, Mas. balas mencela Allah tanpa ilmu. Mungkin bisa diulang, Mas. Jadi kalau kita kasar kepada mereka, malah bikin citra Islam itu Mohon maaf, dari mata ada iklannya sebentar ya. toleransi. Di kita Gini, Mas, itu artinya gimana bisa ulang pertanyaan? tidak memicu konflik Gini, dan apakah tidak parfum menyebabkan hand berita sanitizer hoax. itu Karena sekarang itu banyak loh, Nah, Pak, di mengandung TikTok. alkohol kan itu kan mengandung alkohol Mas. Iya. Apa termasuk najis gitu Agama, Mas? Pak. sering mengejek. Iya, Baik. mengejek. Bahkan di masyarakat ide sekarang kan banyak tuh agama apa ya banyak. Oke. pelecehan antar agama. Hmm. Pertanyaan beliau, Banyak yang pertanyaan sampean. menjatuhkan apa agama lain gitu ya, Mas. Iya. Contohnya mohon maaf ya bagi umat Kristen mungkin ada dari teman-teman kita. Pertanyaan beliau, apakah parfum atau hand sanitizer? Hand sanitizer itu ya. Hand sanitizer. Hand sanitizer itu. Maaf Mas. saya gak terlalu bisa bahasa Inggris ya, teman-teman. Lanjut. Agama Kristen tuh ada Apakah yang parfum atau mengejek hand kita. Tuhan Hand sanitizer itu Mas. sanitizer yang mengandung alkohol Alkohol itu dihukumi najis? Iya. Itu Oh, baik. Mungkin saya jawab dengan pengertian saya. Mas. Iya. Generasi ini kita dilarang. Tidak najis, Mas. mengejek. Oh, tidak najis. Iya, boleh dipakai termasuk untuk sholat. Berarti gini teman-teman ya. Detailnya gini, Mas. Alkohol di hand sanitizer atau parfum itu beda dengan hammer. Dalam fikih yang dihukumi najis itu hammer, minuman yang memabukkan. Dalilnya ada di surat Al-Maidah ayat 90 yang menyebutkan hamir itu najis atau kotor. Nah, alkohol di hand sanitizer ini atau parfum mayoritasnya pakai etanol industri itu.
etanol Dengan kasar ya bukan hammer, prosesnya kimiawi, bukan dari perasaan buah yang difermentasi untuk mabuk, dan dia beracun, tidak bisa diminum. Dan juga ada pendapat mayoritas ulama dan lembaga fatwa yang menjelaskan Majelis Ulama Indonesia, tahu MUI Mas? Oh mas, MUI. nggak tahu mas, apa itu? Ya kayak ulama-ulama perawatan apa Oh, anu apa ya, pabrik pabrik-pabrik itu. MUI kesehatan tinten Oh ya, yang menghalalkan gitu ya. lebih sebenarnya gitu. Alkohol non hammer tidak najis. Hand sanitizer Hand sanitizer. Ya, ada sanitizer dan parfum alkohol boleh dipakai. Muhammadiyah, adapun penjelasan dari Muhammadiyah sama juga tidak najis karena bukan hammer. Dan dari Imam Arab Saudi, Syekh Ustamin Syekh bin Bash, alkohol untuk kebutuhan luar seperti parfum, obat luka, sanitizer itu dimaafkan dan tidak najis. Alasannya, hukum asal benda itu suci sampai ada dalil najisnya, dan lihat najisnya hammer itu karena memabukkan dan dipakai untuk mabuk. Alkohol industri yang enggak gitulah. Tapi ada hilaf kecilnya Mas. Sebagian ulama sangat hati-hati menganggap semua alkohol najis karena zatnya sama dengan hammer, dan pendapat ini lemah, menyulitkan. Karena alkohol ada di banyak hal Mas. Kayak salah satunya obat merah, tape, durian, bahkan dalam darah itu kita ada kadar alkoholnya kadang kayak gitu. Berarti banyak alkohol Mas. Di Ini Mas, lagi. Power F di anu. Berarti Power M itu ada alkoholnya juga. Iya katanya Mas. Penelitian. Ah ya re. Hati-hati ya teman-teman kalau minum Power M itu awas pusing. Iya. Lanjut. Jadi kalau sampean menanyakan, jadi gimana prakteknya kayak gitu? Ah ini prakteknya ada 3 teman-teman. Pakai hand solder, boleh nggak perlu cuci tangan lagi sebelum sholat, begitu kering dan suci. Dan pakai parfum beralkohol, boleh sholat sah, alkoholnya menguap hilang. Kalau ragu, cari yang non alkohol. Sekarang banyak pilihan tapi nggak wajib. Kesimpulannya, hand solder dan parfum beralkohol tidak najis, hukumnya suci dan boleh dipakai sholat. Yang najis itu hammer yang memang dibuat untuk mabuk. Terkena kasus lah. Dan adapun pendapat dari mayoritas ulama Syafi'i, Maliki, Hambali, Homer itu najis. Ada juga pendapat yang lain-lain itu Mas. Karena negara kita ini menggunakan sistem hukum. Pendapat itu najis. Pendapat mayoritas ulama Syafi'i, Maliki, Hambali ini dihukumi hammer itu najis, dan alkohol yang memabukkan termasuk hammer. Jadi parfum dan alkohol itu difermentasi hammer dihukumi najis. Konsekuensinya, kalau pakai sholat sebaiknya dihindari karena najis melekat di badan atau dipakai. Ini Berarti menurut parfum yang mengandung alkohol itu termasuk najis gitu? ya, Oh. menurut Imam Syafi'i. Menurut Imam Syafi'i. Tapi pendapat para ulama Hanafi dan sebagian ulama komputer kontemporer, ya Allah sepurane, ya kontemporer, hammer memang najis, tapi najisnya karena zat yang memabukkan untuk diminum, alkohol di parfum. Untuk diminum dan kadarnya kecil, fungsinya sebagai pelarut Mas. Jadi dihukumi suci dan boleh dipakai, termasuk untuk sholat. Alasannya, alkohol parfum biasanya bukan dari hammer, tapi etanol sintetik industri, tidak memabukkan dalam bentuk parfum. Kaidah al-ibahah, selama tidak ada dalil jelas menajiskan. Mun tak ada dalil sehingga roy hukum najis. Oh, berarti kalau gak ada dalilnya itu dihukumi najis. Oh Iya. ya.
Fatwa lembaga modern. Kembali lagi ke jawaban saya. MUI, tahu MUI, Mas? Negara hukum. Ya, MUI yang sampai Anda jelaskan itu tadi. Ya. Alkohol yang bukan berasal dari industri Homer